Nama aku Nose. Aku adalah seorang janda. Ya, benar, seorang janda. Jika Anda berminat, hubungi sekarang. Kenapa lu jualan di sini? Aduh. Rina, ini stand up bukan biro jodoh. Baik, banyak orang mencemooh yang namanya seorang janda. Padahal kenapa nggak ada masalah sih kalau menurut aku? Karena kan seorang itu hidup perlu pilihan, butuh pilihan. Tapi salah satu mungkin yang membuat saya, kenapa saya bisa bercerai 2 kali? Sebenarnya ini cerita menyakitkan, tapi bisa jadi ditertawakan sama orang. Ya, oke, cerita ya. dulu, cerita. Jadi Rina, mungkin, ya. Lu cerai 2 kali? Iya. Berarti lu jelek. Pak, ini mohon maaf, ini stand up apa lenong? Makanya sendiri aja. Masih lagi stand up dicelain. Makanya sendiri. Oke. Lanjutkan janda 2 kali Kan saya cerai. lupa, iya. Ah. Nah, mungkin kalau ngomong-ngomong jelek ya emang iya sih. Iya kan? Sampai waktu saya, dulu kan saya cita-citanya pengen jadi penyanyi nih. Cita-cita pengen jadi penyanyi tapi katanya nggak bagus mukanya di kamera. Emang ya udahlah ya, Eka ngakuin lah emang jelek mungkin kayak gitu. Terus akhirnya ada yang nawarin untuk operasi. Nah, nawarin untuk operasi apa tuh, hidungnya dioperasi katanya gitu. Terus gue bilang, ngapain mesti dioperasi, orang saya nggak kenapa-napa kok. Lah kan kalau nyanyi lewat sini, napasnya lewat hidung gitu, nggak ada masalah sama hidung saya gitu. Terus udah gitu, ntar ya saya sambil mikir nih mau kemana arahnya. Terus udah gitu, ya udah deh, gue bilang itu nggak usah operasi, yang penting saya bisa nyanyi kok, apa aja boleh dites gitu, aku bilang gitu. Ya udah dites lagu Pingkan Mambo. Siang dan malam aku tak kuasa melupakan bayangmu. Mungkinkah aku terjerat cinta buta, atau aku hanya merasa kasmaran. Terus aku bilang, kayaknya bagus-bagus aja. Iya, tapi muka kamu nggak cocok di kamera untuk jadi penyanyi. Oke, nggak apa-apa. Ya sudahlah ya. Akhirnya aku memutuskan untuk menjadi seorang pramugari. Saya coba untuk menjadi seorang pramugari. Kemudian saya dites tuh yang biasa suka pada ngomong-ngomong gitu tuh. Yang ngomong-ngomong. Selamat datang di Spirit Airline. Saya persilakan kepada para penumpang untuk duduk di tempatnya masing-masing. Baik, di bawah kursi Anda terletak ada perampung, dan silakan boleh diambil perampung itu, kemudian perhatikan baik-baik apakah dia saudara Anda atau bukan. Untuk itu sekarang silakan simpan lagi perampung itu di bawah tempat duduk Anda. Dan perlu Anda ketahui bahwa kita akan terbang di atas ketinggian 35.000 di atas permukaan air laut. Jika Anda tidak percaya silakan loncat dan ukur sendiri. Perlu juga Anda ketahui bahwa pesawat ini dilengkapi dengan 4 pintu, yaitu 2 pintu di bagian depan dan juga 2 pintu tobat di bagian belakang. Udah tuh ceritanya, ternyata gak bagus, katanya masa di pesawat ngomong gitu, pecat. Pecat. Gak jadi. Oke, gak masalah, aku pilih lagi, yang mana ya gitu. Mana kan saya, waktu itu kan saya hidup sendiri, Pak. Saya bilang sama ibu saya kayaknya mesti kawin deh. Nggak bisa deh kerja sana kerja sini, kayaknya nggak bisa deh. Mendingan saya nikah aja gitu. Terus ibu saya ngasih tahu, ya rek nikah mah ngadana gampang, tapi kudu milih-milih heula, katanya gitu kata ibu aku. Coba lihat kamu yang sudah cerai deui, ayo mana hayang cerai deui. Padahal ini nyakitin loh, kok jadi lucu ya. Terus akhirnya saya bilang, terus harus cari yang gimana atuh Bu, gitu ya kata aku. Pokoknya kalau mau kawin jangan kawin sama orang percetakan. Emang kenapa? Karena isi di luar tanggung jawab. Iya benar. Iya benar juga ya.
Ya udah berarti, ya udah deh, saya nggak akan nikah sama yang gitu. Mendingan nikahnya sama siapa? Kalau mau nikah, nikah sama guru. Kenapa nikah sama guru? Karena kalau nggak puas bisa diulang lagi. Dimarahin lagi sama ibu saya. Makanya kamu tuh jangan suka salah pergaulan. Kalau salah pergaulan kamu jadinya gini. Nanti kamu ngaco semuanya. Sekolahnya ngaco, kuliahnya ngaco, karir kamu juga ngaco. Tapi kalau diinget-inget emang pernah. Gue emang temenan dulu pernah punya temen nih. Tukang mabok. Tiap ketemu, Bo. Coy. Apa kabar, coy? Gue lagi minum kopi yang nggak miring, coy. Kerjaannya begini. Terus gue bilang, aduh kata sama gue nggak boleh temenan sama yang salah arah kayak lu. Lu mestinya baik-baik dong. Lu nggak usah nasihatin gue dah. Yang tahu hidup gue kan gue, coy. Terus udah gitu, udah. Yaudah kalau gitu gue nggak mau temenan sama lu. Udah, gue nggak temenan sama dia. Ketemu lagi sama nih orang nggak taunya udah 3 tahun ke depan. Udah 3 tahun ke depan baru ketemu lagi. Lu masih di sini? Iya dong, coy. Oh, lu udah nggak begini ya? Gue udah nggak begini sekarang, coy. Wah, alhamdulillah udah nggak mabok ya. Udah dong, sekarang gue begini. Alhamdulillah sholat. Gue galon.